Pandemi COVID-19 masih menyelimuti seluruh dunia hingga saat ini. Jatuhnya jutaan korban jiwa dan terjadinya krisis ekonomi membuat sebagian orang menjadi frustrasi. Tahun 2021 ini menurut astrologi Cina merupakan tahun kerbau logam. Sejumlah pakar Feng Shui meramal di tahun kerbau logam ini perekonomian Indonesia dan dunia belum sepenuhnya pulih dari tekanan. Untuk mengetahui lebih lengkap mengenai prediksi dan peruntungan di tahun kerbau logam, Insight akan membahasnya bersama saya, Desi Anwar. Secercah harapan dan segudang impian kerap muncul jika memulai tahun yang baru. Setelah melalui tahun 2020 yang begitu berat dengan pandemi yang merebak, semua berharap tahun 2021 dapat dijalani lebih baik. Menurut penanggalan Tiongkok, tahun 2021 merupakan tahun kerbau yang berunsurkan logam. Tahun baru Imlek 2572 dimulai 12 Februari 2021 hingga 31 Januari 2022. Dalam zodiak Tiongkok, kerbau diartikan sebagai tanda pekerja keras dan metodis. Selain itu, sio kerbau memiliki sifat alami yang jujur. Namun sio kerbau merupakan sio yang paling lemah dalam keterampilan komunikasi. Kerbau juga merupakan sio yang keras kepala dan tetap berpegang teguh pada cara mereka sendiri. Di tengah situasi dan kondisi yang kurang menguntungkan ini, optimisme dan harapan senantiasa menjadi bekal berharga untuk melangkah ke masa depan. Begitu pula dalam menghadapi tahun kerbau logam ini. Semangat untuk terus mengatasi berbagai rintangan, sebaiknya jangan pernah padam. Tahun kerbau logam dalam perhitungan Feng Shui adalah tahun yang butuh persiapan kerja keras. Seperti sifat kerbau membajak sawah dan memberikan hasil panen. Lalu apakah sio logam yang berpadu dengan unsur logam akan membuat tahun ini menjadi lebih baik? Di studio telah hadir bersama saya seorang ahli Feng Shui, Jenny Kumaladewi. Halo Mbak Jenny, apa kabar? Halo Mbak Desi, baik. Happy Chinese New Year ya. Yeah. Dan tahun ini kalau menurut Chinese New Year itu show-nya itu adalah kerbau logam. Ini berbeda dengan tahun yang barusan kita lewati, tahun tikus logam. Ya, logam identik emas juga sih Mbak. Emas juga ya. Yeah. Ya. Jadi dua-duanya tuh metal ya. Metal kan elemen gold. Ya, elemen gold jadi seharusnya bagus ya. Sebenarnya tergantung perpaduan dari sionya gitu. Ya pada dasarnya gold itu sebenarnya bagus kan ya, prosperity. Ya, ada harganya kan. Iya. Dan tahan lama. Iya betul, precious. Dan mahal ya. Precious yang pasti kan. Ya, jadi tahun ini Mbak Jenny, tahun lalu tikus logam, sekarang kerbau logam, mungkin secara umumnya ciri-ciri dari kerbau logam ini seperti apa? Saya akan berbicara tahun kerbau itu sebenarnya tidak terlepas dari tahun sebelumnya. Jadi kalau di tahun tikus itu kan tahun yang menurut saya everything will be start from the zero in the year of rat. Karena dalam sio yang ada itu selalu tikus yang pertama. Tikus yang pertama. Betul. Setelah urutan tikus berikutnya adalah kerbau. Nah kalau kita berpikir zero to one, this is only one step gitu kan ya. Jadi itu masih kecil sekali langkah perubahannya sebenarnya. Ditambah sebenarnya tahun tikus kemarin itu kan tikus kalau dari karakter itu lebih up and down, fluktuatif. Sedangkan kerbau itu lebih bergeraknya itu cenderung agak lebih slow menurut saya. Lamban, ya? Very different with the year before gitu. Tapi memang sama-sama elemen logam. Nah, ada satu kesamaan lagi juga akan terjadi over energy. Kalau tahun sebelumnya itu logam bertemu dengan air akan terjadi over energy air, sekarang pun tanah bertemu dengan logam over energy logam. Ya. Dua-duanya sama-sama over energy. Maksudnya itu apa? Over energy. Jadi kalau terjadi sesuatu bisa meluap ya, misalnya kalau ada air bisa banjir gitu, atau kalau gini ada ya, segala sesuatu yang namanya over berarti kan kelebihan.
Kalau energi berarti sesuatu hal yang bisa memberikan sesuatu power. Kalau kelebihan sesuatu power tapi nggak bisa tersalurkan dengan baik, berarti akan menjadi masalah kan. Jadi tentunya di tahun yang ada over energy pastinya ada masalah kehidupan. Kalau kita lihat dalam sio yang ada di dalam Chinese itu ada 12 sio kan. Sebenarnya kita bisa belajar 12 tahun yang lalu juga. Itu terjadi juga, kita selalu start kalau saya bilang tahun kerbau pasti mulai dari tikus ya. Tikus sebelumnya itu tahun 2008. Tahun 2008 itu terjadi World Economic Crisis. Subprime. Betul. Dan kita sekarang juga sudah masuk resesi. Masuk krisis apalagi juga. dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Tapi memang tahun tersebut tidak terjadi over energy. Meskipun ada konflik elemen, kadang lebih baik konflik elemen tapi akan menjadi baik kan. Kalau ini over energy kelebihan. Nah, over energy ini bisa mempengaruhi aspek di alam. Akhirnya mempengaruhi aspek di alam, mempengaruhi juga daripada aura manusia kan dan action dan akhirnya kehidupan secara total gitu, Mbak. Iya, ada refleksi ya hubungan antara manusia dan alam. Tapi saya mau kembali ke kerbau ini dulu ya, dari segi karakternya kan. Kalau tikus kan ya dari segi karakter binatangnya kan juga lebih kecil, lebih lincah, mungkin lebih fluktuatif, dan kita lihat ini bisa naik bisa turun drastis. Iya, dan kalau di tahun lalu ini kan tikus kan nol ya, zero. Jadi seolah-olah kita juga tahun lalu tuh mulai dari awal lagi gara-gara ada COVID-19. Aspek in life our life over. Nah, kita hanya satu step. Nah, kerbau tentu saja tubuhnya besar, tapi pekerja keras ya juga. Maksudnya ada tenaganya tapi lamban. Jadi memang benar. Berarti karakternya. Kerbau ini menurut saya adalah tahun perjuangan. Dan memang kalau dalam sio yang ada itu, kerbau itu sifatnya lebih cenderung ke menanggung beban. Bebannya bisa macam-macam. Either itu beban yang paling berat karena kerbau itu ada sifat keluarga. Jadi tentunya ada juga beban keluarga. Beban kehidupan juga akan terjadi. Karena kerbau tidak liar kan, domestik animal kan. Iya, tapi lebih ke arah burden menurut saya. Banyak beban-beban yang akan terjadi di tahun kerbau logam ini. Dan ditambah juga aspek logam ini tadi membuat semakin keras. Jadi kehidupan akan bergerak semakin keras menurut saya gitu ya. Dan jadi bebannya juga semakin keras. Double. Dan memang orang bisa berpikir, oh tahun lalu sama tahun sekarang bagusan tahun sekarang. Ya, kita berharap demikian, tapi kenyataannya kita harus berjuang karena tahun ini memang pada pelaksanaannya memang perjuangan itu akan semakin berat gitu ya. Tapi tentunya buat mereka yang konsisten, terus siap kerja keras, terus juga semuanya kerja keras. Kadang-kadang kerja keras panen itu tidak membuahkan hasil sesuai harapan. Tapi yang penting at least kita sudah berusaha dan bergerak melangkah gitu. Langkahnya nggak boleh cepat-cepat gitu. Sesuai dengan kerbau harus pelan-pelan, slow, ya. Tapi slow, juga tapi melangkah, slow but slow moving but move on gitu. Tapi dibandingkan tahun lalu ya, yang mana lebih bagus? Kita ada kemajuan atau justru yang kita alami tahun lalu, tahun ini karena kerbau dan logam juga semakin berat yang kita alami? Jadi gini, kalau saya melihat dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Setiap bulan itu ada perpaduan elemen-elemen unsur ya. Di semester pertama itu, ya sebenarnya nggak semester pertama sih, kuartal pertama lah. Itu semuanya sangat tidak serumpun dengan elemen si kerbau ini sendiri. Jadi tentunya di kuartal pertama ini sampai dengan semester pertama gitu ya. Jadi di kalender saya sih, saya menyatakan bahwa itu berpeluang emang sangat berat gitu ya. Nah, berikutnya memang ada bulan tertentu yang kita masih bisa lebih ada harapan. Contohnya bulan-bulan apa saja? Nah, sebenarnya bulan-bulannya itu ya menuju ke akhir tahun sekitar September gitu ya. Nah, di awal tahunnya juga masih ada Mei. Sayangnya Mei itu kita ada lebaran ya. Ada lebaran, ada banyak holiday gitu kita pikir ya. Jadi saat bulan itu lagi seimbang, terjadi banyak aktivitas liburan, banyak aktivitasnya itu seperti itu juga yang harus kita siasati, jangan sampai kita terlena. Karena kan bulan baik itu di tahun ini nggak banyak gitu, ibaratnya gitu. Dan bagus lagi tuh baru. Dan holiday sebenarnya di zaman COVID ini bukan sesuatu yang ini ya, kita harus waspadai karena ini waktunya orang berkerumun. Dan juga COVID ini menurut saya bukan hanya COVID-nya, from zero kan untuk melangkah itu kan zero ke berikutnya itu kan masih panjang kan. Jadi COVID ini nggak ada selesai dalam waktu ya gitu ya. Jadi kalau dibanding dengan show-show lain ya, kerbau, apalagi kerbau dengan unsur logam ini gitu. Dan tikus ini kira-kira skala happiness. Kalau bicara masalah skala happiness, jadi saya mengatakan sebenarnya agak sedikit masih sama, hanya agak sedikit lebih
nggak turun sih, cuman mungkin kita katakan masih sama lah ya. Beratnya akan lebih berat sekarang. Akan gitu. lebih berat. Wah, Iya. yang jelas kerbau lebih berat dari tikus. Karena lebih besar badannya Iya, kan. dan harus bekerja lebih keras lagi. Iya, dan karena kadang-kadang memikul beban yang lebih Betul. berat. Kita istirahat sebentar Mbak Jenny, tapi perjalanan kita masih cukup panjang. Jadi jangan kemana-mana dulu. Insight with Desi Anwar akan segera kembali. Ya, Anda masih bersama Insight with Desi Anwar. Kita dalam rangka Imlek ya. Saya masih ditemani ahli Feng Shui Jenny Kumaladewi. Kita sekarang sedang membahas ya Shio untuk tahun 2021 ini adalah kerbau logam alias kerbau emas. ya, dan katanya namanya juga kerbau lebih berat daripada tikus, jadi beban juga lebih berat ya, tapi tidak jauh dari tikus. Jadi kita hanya melangkah satu langkah, Iya, betul. ya. Jadi istilahnya tidak akan banyak kemajuan, tapi justru tantangan semakin berat, apalagi dengan ada unsur logam, jadi ekses ya, jadi tambah berat lagi, ada ekses energi. Nah kita lihat yang jelas, Mbak Jenny, COVID-19 bukannya menghilang, ya kita kan semua tahun lalu ketika ini terjadi mengharapkan pada akhir tahun 2020 sudah ada inilah pencerahan, tapi justru sekarang angka yang positif COVID di Indonesia sudah menembus angka 1 juta, di seluruh dunia juga sudah sangat-sangat banyak ya, yang menjadi korban. Ini bagaimana untuk tahun 2021 ini yang berkaitan dengan COVID-19 ini khususnya? Akan semakin berat atau justru dengan adanya kehadiran vaksin bisa memberikan secercah harapan? Sesuai dengan Chinese Pertanyaannya susah calendar. ya. Tapi saya akan membahas dari keseimbangan energi ya, Ya. Mbak Desi Anwar ya. Jadi gini, tadi kan saya sudah mengatakan bahwa terjadi over energy. Over energy di alam itu akan menyebabkan juga penyakit-penyakit. Iya, jadi penyakit-penyakit itu kan bermunculan ya. Jadi sebenarnya penyakit itu tidak hanya COVID loh gitu Ya, loh. Nanti macam-macam. akan muncul juga penyakit-penyakit baru juga gitu loh. Hanya memang karena dari startnya kan yang paling mulainya kan yang berat-beratnya itu di tahun tikus ya. Itu restartnya, jadi akan terjadi perubahan lifestyle. Dan itu sudah kita rasakan. Betul. Work from home, meeting Betul. pakai Zoom, Dan social itu, distancing. dan penyakit COVID itu jadi bisa menjadi sesuatu start new lifestyle juga gitu loh. Nah sekarang permasalahannya tahun kerbau itu kan kerja keras dan perubahannya juga belum terlalu banyak gitu ya. Jadi menurut saya sih sebenarnya ini masih perjuangan, sekali, dan juga perubahannya itu belum signifikan. Justru malah di tahun tikus kemarin itu masih bisa kita ibaratnya nyolong-nyolong atau masih bisa up sedikit, tiba-tiba down lagi, up Sekarang up sedikit. terus ini angkanya juga. Nah itu maksudnya gini, bagi saya up itu kita masih bisa beraktivitas kerja, bisnis langsung ada up-nya, langsung ada down-nya dikit. Kalau sekarang, kalau di gambaran saya memang di kuartal pertama itu sangat-sangat tidak mendukung. Nah alam itu pun juga sama. Ya, Nanti kita alam- lihat banyak sekali bencana alam, ya, bukan saja di Indonesia tapi di seluruh dunia. Ada banjir, ada macam-macam lah yang bahkan di Eropa juga dan di Australia kan juga kita melihat banyak sekali bencana yang berkaitan dengan ketidakseimbangan di alam ya. Di Indonesia juga baru-baru ini gunung api dan gempa bumi dan lain sebagainya. Ini menjadi ciri khas tahun 2021? Jadi di awal tahun tuh menurut saya memang di Januari, Februari, Maret, April itu sampai dengan awal Mei gitu ya, kita semua juga harus aware dengan kondisi over energy. Over energy ini bisa terjadi air yang berlebih, itu banjir, bisa juga mungkin kekeringan juga. Nah, ini pun juga harus kita waspadai. Jadi sebaiknya menurut saya dengan adanya ini perubahan tatanan baru, adanya WFH itu malah lebih bagus sebenarnya kalau kita mau mengikuti. Jadi kita harus tahu lifestyle baru, kita ikutin aja lah flow-nya kemana gitu loh. Jadi memang bencana alam itu Januari, Februari, Maret sampai April itu kan bukan bulan yang seimbang untuk si kerbau ini sendiri gitu loh. Ya semoga Mei. Jadi kita harus lebih- waspada minimal sampai pertengahan tahun ya. Tapi masih ada lagi juga. Jadi tuh kalau dari grafik itu ada turunnya sedikit, turun memang kita turun, nanti ada naik sedikit, terus nanti ada turun lagi di bulan Juli. Nah, kira-kira bulan yang kita bisa bernafas agak lega
ada tahun 2021 ini dari segi Jadi bencana maupun di bulan Mei masih bisa ya. Lalu Juli itu berat sekali juga, Juli Agustus ya. Nah, lalu September. Jadi kelihatannya kalau kita bisa bertahan sampai akhir tahun ini, itu baru bisa mulai lebih membaik itu sekitar Oktober November. masih lama dong. Nah, justru itu. Jadi kita harus bersiap-siap lah dalam setahun ini. Segala hal yang kita lakukan langkah itu waspada sampai dengan akhir tahun. Preparation kita ibaratnya 12 month loh gitu maksud saya gitu. Jadi apa yang tidak harus semudah kita itu. lakukan selama sampai akhir tahun ini? Mungkin ya itu salah satu adalah kita mengurangi polusi ya. Kita juga sebenarnya dengan kita selama ini work from home dan tidak boleh kemana-mana kan kita sudah mengurangi lah istilahnya polusi dan gas-gas rumah kaca yang bisa membuat lingkungan hidup kita tidak seimbang itu. Jadi bagi saya sih sebenarnya bagus juga itu yang tadi Mbak Desi bilang, follow the stream aja. Jadi kalau misalnya emang follow the stream, lifestyle-nya harus semua work from home, semua harus konsisten work from home. Jadi harus manfaatkan suatu lifestyle baru work from home, tetap working gitu, working tetap moving gitu. Jadi jangan mentang-mentang at home terus jadi berubah gitu. Jadi kan karena merasa, jadi ini sekarang udah satu lifestyle baru. Jadi nah, lalu juga tidak boleh terlalu ketinggian harapan. Banyak orang-orang tuh maunya yang aneh-aneh dan maunya yang macam-macam. Karena kan over energy. Semua mau begini, mau begitu, mau begitu, mau. Nah, itu Tapi yang nggak bisa kemana-mana, mau traveling tapi juga kita dibatasi. nge-stuck. Jadi sebenarnya yang paling penting adalah to be realistic. Jadi to be realistic, what we can do. Jadi kita harus realistis juga nih tahun ini. Kalau dengan kayak begini nggak bisa kita mau yang terlalu tinggi-tinggi, nggak bisa terlaksana ya udah gitu. Jadi don't useless your effort. Jadi kita nggak boleh buang tenaga sia-sia. Everything should be efficient and effective gitu. Jadi kita Tapi melakukan energi yang langkah. kelebihan ini sebaiknya kita channelkan kemana Mbak Jenny? That's why tahun ini tuh banyak terjadi adalah penyakit lainnya adalah mental health. Karena over energy juga terjadi pada manusia. Dan tidak bisa disalurkan dengan That's why baik. itu akan terjadi penyakit mental health. Nah, sebenarnya penyaluran mental health itu menurut saya secara elemen 5 unsur itu paling bagus ke arah kayu. That's why kayu itu akan menjadi cukup baik di tahun kerbau logam ini. Kalau kita bisa mengolah kayu itu artinya kreativitas, seni, ide. Jadi kita tetap bergerak tapi dengan hal yang kreatif tapi realistis gitu loh. Itu yang dipentingkan sepanjang tahun kerbau ini. Jadi kita bergerak realistis tapi kreatif gitu loh. Makanya elemen kayu itu sangat penting. Makanya sekarang kalau yang paling gampangnya dalam kehidupan sehari-hari tanaman booming itu kan kayu. Jadi menghadirkan kayu dalam kehidupan sehari-hari itu juga bagus. Jadi gitu. elemen yang ada kayunya itu bisa inilah kita bisa salurkan ya kreativitas. Salurkan, misalnya. iya. Kalau air untuk tahun ini biasanya kan air kan katanya kalau Chinese ini berarti kan symbol of wealth ya. wealth gitu. Kebetulan Keberuntungan sekali dan tahun ini melimpah. air itu agak over energy. Jadi Terlalu banyak. tanah logam terlalu banyak. Jadi memang air ini sangat membutuhkan elemen kayu supaya bisa disalurkan dan akhirnya menjadi hal yang positif tumbuh di tanah kan. Jadi kalau kita mau bertumbuh tentunya butuh kreativitas, butuh satu hal yang berbeda dari yang lain tapi realistis itu aja intinya tuh. Iya, apalagi kira-kira elemen yang cocok untuk menyeimbangi lah. Jadi pada logam yang dasarnya keras memang ini. kan sudah kita bahas juga bertahun-tahun yang kita pernah juga bertemu ya bahwa logam masih merupakan tahunnya. Jadi dunia berhubungan dengan e-commerce, IT itu tetap akan menjadi primadona lah gitu ya. Tapi juga tetap itu terjadi semuanya ke logam. Kalau logam over energy tapi tetap bagus. That's why menurut saya logam itu harus dipadu sama kayu. Kalau logam dipadu sama kayu, jadi akhirnya menjadi satu kreativitas membuahkan satu hal yang lebih menyalurkan over energy tadi dalam tubuh manusia gitu. Dan semoga juga di alam demikian gitu. Over energy di alam kita butuh kreativitas. Entah kita, oh iya kalau kebanyakan air kita harus olah seperti apa, airnya mau jadiin apa, seperti itu. Ya, dan kita lihat juga sekarang banyak orang yang cukup kreatif ya. Betul. Karena ya itu penyalurannya lebih rajin misalnya melukis atau main musik. Karena punya hobi-hobi baru, Betul. bercocok tanam, berkebun. Jadi lebih realistis kan, itu bisa kita lakukan di rumah aja dengan kondisi. Jadi new lifestyle like saya bisa bilang ya, memang demikian juga. Dan juga mungkin untuk alam yang untuk keseimbangannya itu juga menurut saya juga harus perlu kreativitas juga. Misalnya katakan tadi yang airnya banyak tadi, airnya siapa tahu jadi bahan bakar apa Atau ditampung sehingga bisa digunakan kemudian betul. hari. Tapi takut juga nih air bisa jadi masalah minyak.
Jadi jangan sampai minyak menjadi masalah juga untuk tahun kerbau logam ini, karena minyak itu mempengaruhi aspek dari seluruh kehidupan kita ya tentunya aja kan. Itu jadi kita harus tetap waspada dengan kondisi keberadaan air di dalam sekitar kita. Termasuk diantaranya adalah minyak. Iya, dan memang tahun ini bencana alam masih akan terus bersama kita karena Over alam energy. juga masih punya ekses energi yang disimpan yang ingin diluapkan, ya, dikeluarkan mungkin dalam bentuk gempa bumi atau Iya. That's why butuh orang kreatif tadi. Gunung meletus ini semua yang dicari adalah keseimbangan. Kita break sebentar Mbak Jenny, tapi jangan kemana-mana dulu. Kita masih akan segera kembali. Ya, Anda masih bersama Insight with Desi Anwar. Saya juga masih ditemani oleh ahli Feng Shui Jenny Kumaladewi. Kita membahas mengenai tahun kerbau logam. Ini tahun 2021 yang ternyata merupakan tahun yang cukup menantang. Ini sebenarnya tanpa melihat show apapun juga kita sudah rasakan ini tahun yang cukup berat. Apalagi karena kita masih merasakan betapa beratnya ya pandemi COVID-19 yang masih bersama kita, dan ini selain merupakan krisis kesehatan adalah krisis ekonomi. Tapi tahun logam katanya kan ada tahun yang berkaitan dengan logam keberuntungan yang keras-keras ya, seperti uang dan kekayaan emas dan lain sebagainya. Ini bagaimana Mbak Jenny? Karena tahun lalu kan kita lihat ya krisis ekonomi melanda seluruh dunia termasuk Indonesia. Pertumbuhan kita minus, banyak sekali yang di PHK, banyak yang kehilangan pekerjaan, dan banyak yang tiba-tiba ya jatuh miskin, sehingga pemerintah juga harus memberikan subsidi khusus ya untuk menangani COVID-19 ini dan memberikan stimulus dan lain sebagainya. Untuk tahun ini apakah ada ini perbaikan dan juga keberuntungan karena kerja keras kita? Ya sebenarnya dalam Feng Shui kan ada 3 faktor ya. Keberuntungan langit, keberuntungan manusia, dan keberuntungan bumi. Saya coba membahas dari kacamata buminya dulu aja ya. Nanti mungkin dari segi manusia bisa mengetahui buminya ada seperti ini, manusia harus seperti apa, dan mungkin kita banyak berdoa juga ya. Tapi kalau dari keseimbangan buminya, sebenarnya yang saya bilang bahwa saya katakan tahun ini dan tahun sebelumnya, sebenarnya tahun ini jauh lebih perlu kerja keras dan waspada juga. Dan kondisi ekonomi itu tidak semudah itu, semudah membalik telapak tangan menurut saya. Justru malah di tahun tikus tadi yang up and dan fluktuatif itu jauh lebih bisa kita mainin gitu ya. Lebih fleksibel ya. Yes, betul. Sedangkan kalau di tahun kerbau ini dengan kondisi yang bergeraknya lambat, lalu juga kerja keras, akhirnya juga kita tidak bisa panen nggak sesuai harapan misalnya gitu ya. Kita udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, tapi kita memang realistis aja. Jadi pertumbuhan ekonomi pun menurut saya yaitu di semester pertama itu ada peluang juga, kita harus waspada. Yang paling penting tuh ekonomi itu harus bisa bertahan sampai dengan akhir tahun. Yang jadi walaupun kita kerja keras, apakah kita akan merasakan buah dari kerja keras kita tahun ini? Ada, tapi kadang-kadang mungkin gini, kita berasa hasil kerja keras kita itu tidak seperti dulu hasilnya gitu loh. Dan perubahan ekonomi, strategi ekonomi yang diterapkan itu sudah demikian matangnya, sudah demikian idealisnya, tapi ya tentu saja hasilnya belum tentu seperti itu, secepat itu terjadi gitu. Dan adanya vaksin menurut saya pun juga itu juga belum dalam 1 tahun ini selesai gitu ya, karena kan memang kerbau itu lambat gerakannya. Tapi vaksin ini bisa menjadi istilahnya suntikan terhadap perekonomian kita, itu kan ada logam-logam itu, ada jarum-jarum suntiknya. Kita berada demikian, tapi menurut saya sih kondisinya vaksin itu kan sebenarnya kita mulai dari bulan Desember. Desember adalah Lakman for the Year of Rat. Sedangkan Januari itu lagi turun kondisinya, dan mulai diaplikasikan vaksin itu di bulan Januari gitu ya. Jadi kita sih berharap semoga positif ya, tapi tetap menurut saya masih 50-50 gitu. Ya, karena masih memerlukan waktu yang panjang sampai semua orang, bukan saja di Indonesia, ini kan harus orang seluruh dunia mendapatkan vaksin ya. Tidak bisa kan hanya 50% populasi mendapatkan vaksin, yang 50% kan tidak kan, ini kan semua harus dilindungi oleh vaksin itu kalau kita mau punya herd immunity. Betul, dan juga memang kan dari Feng Shui saya bilang tadi Januari, Februari, Maret, April itu masih berat kan. Jadi vaksin yang kita terapkan di bulan yang lagi berat ini tentunya juga ya kita tetap berharap positif, tapi tetap itu juga belum menyelesaikan
total dari masalah ekonomi menurut saya sih gitu ya, dan itulah yang memang jadi PR kita gitu loh. Jadi itu PR kita tuh harus ibaratnya benar-benar kerja keras, realistis. Ya. Kerja keras realistis ini diulang-ulang oleh Mbak Jenny. Tapi kalau kita lihat saja di tahun 2020 kan ada memang industri atau sektor-sektor yang rusak ya karena COVID-19 ini. Yang jelas yang sektor berkaitan dengan misalnya seperti transportasi atau pariwisata dan yang membutuhkan kerumunan lah istilahnya. Tapi ada sektor-sektor seperti kesehatan atau yang berkaitan dengan teknologi, ini semua booming. Nah, untuk tahun ini idealnya kerja keras iya, tapi idealnya di bidang apa? Nah, supaya kan? ada Tadi Mbak Desi bilang sama hasilnya. saya kan seperti berhubungan dengan transportasi, terus kalau saya bilang katakan travel atau kerumunan itu menurut saya adalah air. Itu air ya? Iya. Air itu memang berat kan, di tahun tikus dan tahun kerbau pun juga air berat gitu ya. Itu masih dunia perbankan juga tetap harus bersrategi gitu ya. Itu kan air, event organizer, lalu Entertainment. ya, entertainment logam. Lalu Oh, juga entertainment logam. Jadi yes. masih ada ini harapan itu Nah, situ. lalu ya itu lalu juga ya pokoknya minyak itu juga kan air. Nah, logam itu masih in. Kayak entertainment, IT, e-commerce itu masih bagus. Di tahun tikus pun juga sama ya, masih bagus. Tahun tikus dan tahun kerbau sama-sama masih bagus, tetapi itu dua hal tersebut si logam itu harus berpadu dengan sesuatu. Tahun ini logam menjadi over energy, artinya gini, IT itu akan bersaing sangat ketat dan akhirnya over energy, persaingan itu kadang-kadang juga bisa akhirnya udah jadi mentok, titik mentok gitu ya. Makanya perlu kayu. Tadi yang kayu itu Kayu yang itu berkaitan dengan kreativitas konsultan, ide, seni, creativity, lalu juga pendidikan, atau bahkan kalau saya katakan itu kayak penemuan-penemuan itu sebenarnya kayu. Jadi segala hal yang menggunakan pemikiran itu bagus. Jadi makanya profesi-profesi baru gitu, profesi yang bisa diciptakan baru nih, profesi baru ya, yang bisa menemukan sesuatu hal itu bisa berkembang, digabungkan dengan teknologi tadi gitu. Jadi itu dan yang kita kreatif, butuhkan. misalnya sekarang banyak yang masak atau Itu kan kalau ekonomi rumah tangga atau iya. Tapi Ini kita lihat kan banyak sekali yang Betul. beralih ya karena Betul. semua orang kan masih membutuhkan makanan dan ini sekarang serba online, tapi pesanan dan kenyataannya api. api itu seperti masakan, restoran, kafe, saham itu adalah api menurut saya yang spekulatif, marketing itu sebenarnya juga sedikit harus berstrategi ya, karena tidak Ya, seperti restoran kan juga dengan adanya pembatasan aktivitas kan juga Pak sudah banyak Betul, yang kan? Dan juga nggak seperti itu tutup, yang kita yang lihat, menurun. jualan makanan itu gampang kan. Nah jadi akhirnya saham juga sama. Orang ikut-ikutan main saham, sekarang lagi tren kan. Saham beberapa hari ini kan di awal Januari itu saham lagi, wah ada yang cepat turun cepat naik gitu kan. Jadi orang langsung pada euforia, pada ikut-ikutan. Nah itu yang tidak boleh terjadi di tahun kerbau logam. Kita harus tidak boleh waspada. ikut-ikutan. Nggak boleh ikut-ikutan dengan kondisi yang ada. Orang kan kepengennya cepat. Jangan Jadi, terlalu betul. Kita nggak boleh terlalu kepengennya cepet-cepet lah gitu. Jadi memang kita harus sadar tahun ini semua butuh perjuangan dan didapatnya itu tidak cepat. Nah, saham itu tadi saya bilang atau restoran, kafe, marketing itu haruslah sangat berstrategi tahun ini gitu. Iya. Jadi itu yang saya lihat di awal tahun euforianya. Kayunya itu elemen api. Tapi Kalau elemen kayu kalau pasti kayu masih bisa, berhasil. kreativitas, pemikiran seni kayak finance, accounting, arsitek, interior masih bisa lah, konsultan masih oke. Pendidikan pun juga masih oke gitu loh. Makanya sekolah online masih oke lah, guru-guru masih oke ya, masih survive tuh guru-guru sekolah online. Nah, lalu bidang tanah itu sendiri yang berhubungan dengan properti, developer, asuransi gitu yang Itu masih bagus atau kurang? berhubungan dengan kestabilan sebenarnya bisa saya katakan netral. Bagus juga enggak, jelek juga enggak, tapi sangat butuh strategi. Dan kalau mau bagus sebenarnya si tanah tadi bergabung dengan logam. Jadi ibaratnya propertinya online atau bagaimana saya whatever lah. Jadi si tanah ini bergabung dengan logam. Asuransi, HRD termasuk juga tanah. Jadi itu tidak dikatakan jelek, tapi juga tidak dikatakan bagus. Jadi ini saya harus bilang hafal ini mana yang biasa aja. usaha yang berkaitan dengan tanah, dengan api, dengan logam. Tapi kalau yang serba teknologi, Itu logam udah digital, pasti. online itu logam. Jadi ini Logam. tahun
memang tahun teknologi, tapi over energy. Iya, Justru over memang energy. kelihatannya memang bagus, Kompetisinya tapi berat, ya. lebih bagusan tahun kemarin si logam ini lebih bagusan kemarin, lebih bisa berekspresi. Justru tahun ini si logam over energy banyak, kayak misalnya katakan YouTube lah gitu ya. YouTube adalah perpaduan antara logam dan kayu sebenarnya. Nah, karena si logam ini over energy, jadi YouTube itu akan jadi benar-benar spread, akhirnya jadi orang-orang mungkin ada titik jenuh lah, Iya. sama semua hal kan begitu ya. Nah, itu kayu itu sangat dibutuhkan gitu loh. Jadi nggak semudah itu juga, dan kadang-kadang memang faktor luck memang penting juga sih gitu. Jadi memang kalau kita ikut-ikutan tren boleh, tapi lihat dulu gitu loh. Kalau kita nggak mampu jangan dipaksain. Iya, Jadi intinya penting itu realistis itu dan harus benar. sabar. Betul. Jangan mau Jangan mau yang cepat dapat ya. hasil seperti tren tadi di awal tahun, tren saham Jadi tadi di awal hati-hati kalau tahun. mau beli saham. Iya Mbak Jenny, kita istirahat lagi, tapi tetaplah bersama kami. Kita akan segera kembali. Oke, kembali bersama Insight with Desi Anwar. Topik kita kali ini mengenai show kerbau logam. Saya sudah ditemani oleh ahli Feng Shui Jenny Kumaladewi. Kerbau logam ini kelanjutan dari tikus logam tahun lalu yang cukup menantang, tapi ternyata jauh lebih menantang. Tahun ini lebih berat, harus lebih hati-hati kita, harus lebih kerja keras dan jangan tidak sabar, jangan harapkan hasil bisa didapat dalam waktu yang cepat, dan ini tahun yang memiliki ekses energi, jadi harus dibalance dengan hal-hal yang sifatnya jauh lebih kreatif ya. Logam tadi katanya enaknya dibarengi dengan kayu ya. Dunia ini bagaimana Mbak Jenny? Karena kita lihat yang terjadi di dunia juga mirip-mirip. Pandemi COVID-19 ini melanda seluruh dunia. Dunia juga merasakan ya krisis kesehatan, krisis ekonomi, dan krisis lingkungan. Macam-macam lah istilahnya. Dan kita lihat juga dari segi politik cukup meningkat konfliknya. Tapi ada satu hal, di Amerika Serikat memiliki presiden yang baru. Presiden yang diharapkan justru akan mengurangi konflik dan drama dan juga segala macam inilah hal-hal yang negatif. Tapi bagaimana Mbak Jenny situasi dunia di tahun kerbau logam ini? Kalau saya lihat ya, jadi sebenarnya kan tadi kita bilang kan ya, semua nih ya terjadi tahun tikus pun juga tahun 2008 Amerika lagi gara-garanya itu kan, yang Fed itu masalah juga kan, ekonomi krisis karena di Amerika juga. Sekarang ini memang terjadi masalah juga. Jadi gini, dalam dunia memang kan di tahun tikus start from zero. Jadi ada perubahan lifestyle, pola kehidupan total dari seluruh dunia ini kan. Nah ditambah dari Feng Shui itu yang cenderung agak kena bintang berat itu terjadi di bagian utara gitu ya. Mungkin ya bagian utara itu saya bisa katakan negara-negara Amerika, Eropa, Amerika Serikat. Eropa sebenarnya bisa ke barat ya kali ya Mbak Desi ya. Oh iya. Tapi memang barat juga belum terlalu bersinar sih memang, yang lebih. Nah, jadi di sini di belahan bumi utara ini menurut saya masih ada bintang gelap gitu. Bukan bintang yang belum terang lah gitu loh. Sementara baru pemilihan presiden yang baru. Presiden tersebut bershow kuda. Oh, Biden kuda ya? Biden kuda, betul. Dan apa dengan kerbau? sebenarnya bukan satu rumpun ya. Dan tahun kemarin kan kuda berat. Tapi untungnya dia memiliki wakil yang masih muda tentunya, bersio naga. Ya, Kamala Harris tuh. Kamala itu sionya naga. Sio naga. Wow. Jadi ini di sini kita bisa lihat. Nah, ini benar kan? Joe Biden tuh itu 42 itu adalah sio kuda, Kamala Harris sio naga. Jadi naganya satu ini yang umurnya juga. bagus. Naganya. Mudah-mudahan ya kan tahun kemarin pun naga juga bagus. Tahun ini memang tidak sebagus tahun lalu. Tapi kita bisa berharap semoga di pemulihannya dari utara. Yang paling berat kan dari utara nih sebenarnya, bintang balap dari utara. Karena utara pengaruh. Jadi utara itu semoga si naga ini bisa untuk ngelit pelan-pelan. Tapi yang terang itu bintang ke arah timur dan selatan. Kita termasuk timur dong. Timur ya, Asia Tenggara itu kan masuk timur dan selatan sebenarnya. Jadi sebenarnya bisa dikatakan Asia itu sebenarnya punya peluang loh gitu. Jadi banyak, nggak cuma Cina juga gitu maksud saya. Tapi kita lihat memang selama ya ini China, kalau yang terjadi antara China dan Amerika Serikat semacam perang dagang, perang dingin antara kedua negara ini, China ini sudah
sangat ya dari segi macam-macam, dari segi teknologi, dari segi investasi, ini sudah hampir bahkan mungkin sudah melewati Amerika Serikat. Jadi China ini menjadi bintang yang baru ya. Ya selain China, kita bisa mungkin gini ya, ada beberapa negara-negara di Asia ini juga yang bisa mendapatkan bintang terang. Di antaranya mungkin Jepang juga bisa, kita nggak tahu juga. Korea Selatan. Korea Selatan, 3 hal itu kan. Nah, tapi gini, saya katakan bahwa di tahun kerbau logam ini ada elemen tersembunyi yang akhirnya elemen tersebut adalah sifatnya konflik. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa di dunia itu terjadi perang dingin lah gitu. Ini sudah dirasakan ini dari antara Amerika Serikat ya karena dan kan China. ada konflik tersembunyi, jadi kelihatannya kayak fine-fine aja, di sana bergerak sini bergerak, sana lagi bintang baru mulai di sini ini, tapi sebenarnya itu perang tersembunyi. Nah yang kita upayakan, karena ini kan perang tersembunyi over energy, jangan sampai terjadi pecah gitu loh. Karena tahun kerbau sama-sama berat itu over energy bisa mungkin pecah juga Mbak Desi. Iya, apalagi banyak yang isu-isu yang akan membuat pecah, tapi kan diharapkan dengan adanya presiden baru di Amerika Serikat ini mengurangi lah potensi konflik itu. Tapi di Indonesia sendiri bagaimana, kita kan ya masih inilah periode kedua lah dari Presiden Jokowi. Ini menurut Mbak Jenny bagaimana, kita aman-aman saja dari segi suhu politik tahun ini atau ikut juga kena ekses? Negara Indonesia yang terakhir 17 Agustus 1945 jam 10 pagi tentunya ya, itu bersio ayam kayu gitu ya. Lalu kita sendiri itu punya pantangan sebenarnya ya, dari keseimbangan unsur elemen. Kalau kita lihat ya, karena saya sering membahas Indonesia, kan negara saya sendiri, jadi saya masih aware dan hati-hati. Itu punya pantangan berhubungan dengan sio macan dan sio kelinci. Maksudnya gini loh, ibaratnya di tahun-tahun macan kita harus berstrategi, kelinci juga sama, dan kebetulan kan mungkin saat sekarang presidennya bersio kerbau 21 Juni tahun 61 Wah, ini bagus dong, atau sebenarnya dikatakan bagus juga, kerbau logam. 21 Juni itu logam ya. Tahun 61 tuh kerbau logam, seperti Obama saya pernah bahas ya. Sekarang juga tahun kerbau logam. Nah, logam ketemu sama logam jadi energi numpuk juga. Sebenarnya memang satu rumpun sih. Jadi rumpunnya kalau dalam Feng Shui itu ayam, kerbau sama ular ya gitu loh. Nah sementara Juninya ini si presiden kita yang sekarang ini juga harus kerja keras, tapi terjadi energi numpuk gitu ya. Jadi maksudnya dia tidak mudah berekspresi juga kan, jadi over energy juga. Dan mungkin ada reshuffle lagi, jangan-jangan ada. Lalu juga di dalam itu terjadi elemen yang tersembunyi tadi, ada sedikit konflik elemen tersembunyi. Inilah PR bahwa pemimpin yang ada itu harus menyelesaikan konflik yang tersembunyi tadi itu. Iya, dan sudah tidak terlalu tersembunyi juga, kita melihat kan ada masalah konflik di Papua misalnya, dan banyak sekali juga konflik-konflik yang horizontal. Nah ini mungkin harus diperhatikan ya oleh Indonesia ya untuk tahun ini ya. Dan juga mungkin juga kita harus berpikir lagi, selain presiden itu adalah pembantu-pembantunya itu ya, para menterinya itu. Jadi harus benar yang diambil gitu kan. Waktu itu Desember ya, kita dari reshuffle di bulan Desember. Apakah sekarang terjadi reshuffle lagi gitu kan. Tapi beberapa yang di bulan Desember itu saya lihat sudah tepat. Sudah lumayan lah ya. Tapi kita nggak tahu nih berikutnya, karena masih panjang kan, 1 tahun ini kan masih bergerak, dan perubahan Indonesia juga belum terlalu signifikan bisa cepat gitu ya menurut saya. Jadi ini sangat butuh tim orang-orang ya, ibaratnya kayak bersio naga lah gitu, atau yang bersio ya sio yang gerakannya babi lah misalnya begitu. Ya, jadi semua yang kita perlukan adalah orang yang memang pekerja keras kan. Pekerja keras, fokus, tapi juga orang yang realistis. saat itu juga fair, jujur dan adil. Itu yang paling penting gitu loh. Karena nggak bisa juga kalau kita seperti ini kerja keras doang, seperti sio kuda gitu katakan ya Mbak Desi ya. Cuman ya Biden tuh kan sio kuda sebenarnya kan, kerja keras tapi kadang-kadang juga jadi nggak ada hasil, percuma gitu. Makanya butuh orang-orang yang bisa berpikir strategi gitu sebenarnya itu intinya. Jadi potensi untuk konflik tahun 2021 ini masih sangat ada kan ya, dengan kan ada elemen tersembunyi. Iya. Elemen tersembunyi tadi kan juga harus diselesaikan. Sementara kerbau logam ketemu tahun kerbau logam. Tersembunyi, nggak kelihatan. Ya padahal nggak kelihatan pun, nyatanya pun tetap ada kan. Tapi kerbau logam ketemu kerbau logam tuh sama-sama numpuk energi gitu loh. Itu dia PR yang besar memang sih buat kita. Dan supaya energi ini tersalurkan di Indonesia ini khususnya, apa-apa saja kira-kira langkah yang harus, dan ini COVID-19 ini juga telah memberikan semacam inilah, ada ketimpangan ya, ketimpangan sosial, ketimpangan ekonomi, ketimpangan kesehatan ini muncul ya, karena di sini nah ini harus ada jalan keluarnya Mbak Jenny ya, karena ini bisa menimbulkan masalah-masalah baru lagi gitu.
Jadi sebenarnya bagi saya kan satu hal itu adalah teamwork dan networking ya. Bagaimana si pemimpin itu bisa membentuk teamwork yang cukup solid dan cukup juga kompeten orangnya gitu ya. Misalnya kayak wakilnya, apakah wakilnya itu juga sudah bisa mendukung ataupun juga tim-tim lainnya itu yang dipilih harus tepat gitu loh. Itu paling penting banget karena tidak bisa ngomong itu semua pada dasarnya manusia juga ikut membantu menyusun itu kan gitu loh ya. Ya di samping juga tadi kan kita harus kerja keras, realistis tadi tapi tetap teamwork itu tetap perlu. Ya, teamwork itu perlu. Tapi Betul. sosmed gimana? Media sosial yang ini logam ya. Eranya logam, kalau saya katakan berkaitan eranya dengan logam. teknologi penuh dengan kegaduhan dan kebisingan ya itu. Ya itu karena over energy. Jadi gini, karena over energy ada elemen tersembunyi konflik, juga kita harus hati-hati bergerak dengan media sosial tadi gitu loh. Jadi itu bukan merupakan solusi menurut saya sebenarnya. Jadi media sosial ini saya butuh kayu sebenarnya. Kayu itu bagaimana supaya media sosial ini bisa katakan jadi kreatif tapi juga misalnya kayak mendidik atau memberikan sesuatu informasi. Nah itu yang lebih penting gitu loh. Kalau cuma sekedar logam doang itu nggak bisa gitu maksud saya. Apalagi logam air itu ibarat gosip. Iya. Makanya konten yang positif, konten yang bermakna, Ya, konten yang educated itu lebih dan inspiring betul, betul. Kalau semacam kayak hanya retweet kan sama yang gosip kan, berarti kayak mengalirkan. Ya, misinformation Nah, dan juga itu jadi mungkin harus hati-hati. sekarang- Tapi masih bagus Mbak Desi. Jadi logam itu masih bagus, tapi butuh kayu menurut saya tuh. Kayunya itu yang agak berat ya. logam dan kayu itu kuncinya. Dan satu lagi nih sebenarnya PR Indonesia adalah jadi tadi saya lupa ngomong ya bahwa ekonomi itu kaitannya erat sama kesehatan. Jadi Apalagi sekarang ini zaman COVID-19. ya sebenarnya nggak cuma sekarang ya. Sebenarnya kalau kita mulai dari masalah kesehatan pasti kita nggak sehat, jadi ekonomi nggak sehat gitu kan ibaratnya gitu kan. Nah ini jadi seharusnya kesehatan sama ekonomi itu kan memang harus jadi prioritas. Lalu juga dapat teamwork yang benar. Jangan sampai ciong dengan negara Indonesia. Jangan juga salah memilih orang, itu yang paling penting gitu. Ya, Menteri Kesehatannya juga sudah diganti ya. Kita lihat bagaimana ya nanti. Iya semoga. Tapi hasil nggak bisa buru-buru sih. Saya rasa harus kerja keras. Iya, lewat semester pertama dan kita bisa menilai mungkin setelah akhir tahun gitu ya. Ya karena kan tahun kerbau. Tahun 2022 nanti. Kita istirahat Mbak Jenny, masih ada satu segmen lagi. Jadi jangan kemana-mana dulu, tetaplah bersama kami. Peruntungan di tahun kerbau logam. Insight with Desi Anwar masih ditemani oleh ahli Feng Shui Jenny Kumala Dewi. Tahun 2021 penuh tantangan dan juga penuh dengan beban yang harus kita pikul, tapi kita harus tetap realistis. Nah, show ini kan ada 12 ya. Dan setahun lalu tikus, tahun ini kerbau. Ngomong-ngomong saya macan air. Ini tentu ini kesempatan nih Mbak Jenny. Kira-kira bagaimana untuk tahun 2021 ini macan air dan kerbau logam ini ada temenan atau justru menantang? Tadi air dan logam katanya kurang ini. Kurang matching. Nggak begitu juga kan, tergantung dari tanggal yang lengkapnya ya Mbak Desi ya, tanggal, bulan, tahun, dan jam kan. Iya, Desember. Juga Desi. Itu ada tikusnya juga. Namun kita bisa lihat juga bahwa tahun ini sebenarnya yang cukup seimbang ya dari segi keuangan dulu deh, karena semua orang tuh yang lagi dipikirin sekarang dalam masalah keuangan di awal tahun. Bisa kan bertahan sampai akhir tahun gitu masalah keuangan kan gitu ya. Jadi di sini tentunya yang saya pikir yang bagus dulu ya. Jadi adalah sio yang sifatnya itu serumpun dengan kerbau. Di antaranya ayam, lalu ular, masih saya bukan bisa. ayam, saya bukan ular. Ayam makan ular ya ini. Nah lalu juga sebenarnya salah satu yang rumpun besar tapi bukan namanya naga masih lumayan gitu ya gitu. Nah
yang sisanya adalah netral nih. Saya katakan netral berarti nggak jelek, juga nggak bagus, tapi oke lah, masih so-so gitu ya bisa dikatakan. Banyak sekali yang so-so. Ya tadi Siapa? diantaranya So-so. so-so itu masih bisa sio macan, sio kelinci, lalu sio babi, sio tikus gitu ya. Itu masih so-so ya, masih oke lah gitu loh. Yang jelek sekali? Yang agak sedikit berat gitu ya, ya itu adalah yang tentunya yang agak sedikit ciong gitu atau konflik, diantaranya adalah sio kambing misalnya. Lalu juga ada sedikit perjuangan dari sio anjing. Sio anjing sendiri kan sama-sama dengan si kerbau sifatnya menanggung beban keluarga, jadi anjing juga akan sedikit juga berat. Sio monyet pun saya katakan sebenarnya so-so tapi cenderung agak berat juga gitu, karena monyet itu bergerak cepat, di satu sisi tahun ini nggak boleh cepat-cepat. Nah itu yang repot kan. Bahaya itu. Nah padahal monyet itu pada habitatnya dia cepat, entah cepat berpikir atau cepat bertindak, itu yang tidak boleh gitu. Jadi selain sio isu tadi, saya rasa itu memang yang harus diwaspadai. Oke. Sekarang yang bagus yang temannya kerbau, ayam dan ular gitu. Iya. Kalau dari segi ya kenapa apa yang bisa membuatnya bagus? Iya. Contohnya dari segi keuangan dan Atau, juga mungkin dari segi asmara. apa? Oh yes. Asmara. Saya tuh mau bilang bahwa tahun Asmara. tikus kemarin itu banyak sekali pasangan-pasangan yang menunda pernikahannya. Jadi karena COVID. Enggak juga Mbak Desi, Wedding sebenarnya semuanya nggak di boleh awal tahun tikus ada saya udah bilang kerumunan. jangan menikah tahun tikus, karena tahun tikus itu Oh, bukan tahun begitu. yang bagus untuk menikah. Justru tahun kerbau lebih bagus untuk menikah kan, ini tipsnya juga ya. Asal tamunya jangan lebih dari 50 orang. Nah, mungkin hoki juga kita ngadain pesta pas lagi COVID kan jadi irit gitu. Nggak, tapi memang benar. Untuk pasangan-pasangan yang ingin menikah tahun ini tentunya bagus gitu. Jadi ya siapapun juga kalau misalnya udah siap untuk menikah tahun ini boleh dipersiapkan dengan matang gitu. Apalagi orang-orang yang mau punya anak. Jadi banyak sekali orang-orang ya dia pikir ekonomi dalam 2-3 tahun itu, menurut saya kehidupan lah ya, 3 tahun itu kan tahun-tahun yang agak penuh perjuangan gitu ya. Ya akhirnya daripada pusing kita kan ya udah punya anak atau menikah begitu. Iya. Itu yang lebih ramai saat sekarang ini. Jadi tahun 2021 ini lebih ke tahun domestik ya. Ini Tahun ke dalam. Mbak Jenny ini sudah menulis buku Rahasia Praktis Feng Shui Rumah Tinggal. Betul. Alana, ini kita sekarang banyak sekali ya work from home, semuanya serba dari rumah. Kegiatan semua lebih banyak di rumah, termasuk kalau kita nggak ke restoran tapi kita makan di rumah, Betul. pesan online dan lain skill sebagainya. bertambah ya dengan di rumah ya tentunya ya, dengan Nah, skill masak ini bertambah. apa? Ini pas dengan tahun 2021 ini yang lebih. Sebenarnya pas banget. Bagi saya memang tahun kerbau adalah tahunnya keluarga. Dengan kondisi pandemi, stay at home itu sebenarnya malah bagus. Tapi Nah, akses ternyata kebanyakan ke keluarga. Nah, tapi Sekolah juga ingat dari rumah soalnya. Iya, tapi ingat, nah makanya di buku saya bahas juga. Tapi ingat bahwa di rumah ini kamu tetap harus profesional loh. Kalau kamu kerja tetap harus kerja dengan maksimal di rumah. Jangan karena di rumah jadi santai-santai kan Iya. ibaratnya. That's why kita punya space yang harus kita harus bisa membuat satu hal yang di rumah itu menjadi house is the shelter of peace and the shelter of sukses gitu. Jadi kita bisa sukses dari rumah tersebut. Jadi semua pada orientasinya ke keluarga aja daripada kita pusing dengan mikiran yang di luar. Akhirnya kita kembali ke dalam menata. Nah ini dia juga PR buat perusahaan-perusahaan keluarga. Buat perusahaan keluarga ini harus berhati-hati karena keluarga kan lagi berat, takutnya terjadi konflik keluarga. Jangan sampai perusahaannya itu hancur juga gara-gara masalah keluarga. Kan sayang. Banyak sekali perusahaan keluarga. Kalau kita orang Chinese bisa bertahan generasi pertama, kedua, sampai ketiga itu udah bagus banget gitu. Jadi kita harus mempertahankan yang punya usaha keluarga bisa bertahan sampai dengan generasi kedua dan ketiga. Dengan ada work from home, ya sebaiknya memang kita harus juga mengoptimalkan nih bagaimana bisa bekerja di rumah gitu loh. Itu yang nggak gampang juga. Dan jadi pas juga sih dengan kondisi pandemi ini belum berakhir. Cuman harus memastikan bahwa ya di rumah itu harmonis ya. Jangan justru yang terjadi lah cekcok yang angka cerai semakin meningkat karena itu bisa udah mungkin terjadi. kebanyakan Itu di bisa mungkin terjadi. rumah. Karena tahun kerbau ini ada tahun over energy, di mana semua orang pada mental health-nya juga tidak seimbang. Semua dari rumah, kalau rumahnya nggak seimbang bisa terjadi. Iya, karena di situ ada perceraian, 3 generasi, konflik. ada anak bekerja harus belajar dari Betul. rumah, orang tua harus bekerja Dan dari ini rumah. perubahan tatanan baru Mbak Desi. Kalau dulu orang banyak berada di luar rumah, di jalan ataupun di kantor. Sekarang akan terjadi perubahan baru di rumah. Bahkan di Google Internasional pun juga mereka sudah menyatakan bahwa kantor mereka dari rumah loh. Mereka modalin supaya bikin furniture yang bagus di rumah supaya kerja dengan maksimal di rumah kan. Iya, Nah itu jadi bagi sign atau show yang kurang istilahnya bersahabat dengan kerbau logam Betul. atau biasa-biasa saja, apa effort yang harus dilakukan supaya bekerja sama.
Bekerja sama. Jadi zaman sekarang itu karena kerbau itu kan kerja keras. Kalau kita lihat juga di sawah kan ya ada kerbau nggak cuma 1, 2 atau 3. Jadi kita harus berusaha untuk networking dan worldwide. Jadi kita harus berusaha menggandeng entah CEO yang bagus, entah rekan yang juga bisa supporting meskipun dari rumah gitu. Itu yang paling benar untuk tahun-tahun sekarang ini. Jadi kita harus menciptakan satu networking baru dengan kondisi stay from home ini gitu loh. Itu nggak gampang. Biasanya kita kan bikin network karena nongkrong gitu. Bener Tapi kan? sekarang kan lewat Zoom biasanya kan kalau kita sekarang berinteraksi. Tapi menurut saya dengan adanya start from zero di tahun tikus itu semakin terbukti bahwa siapa sebenarnya orang-orang yang bisa untuk bekerja sama dengan kita, siapa yang sebenarnya punya skill, siapapun juga siapa yang sebenarnya hanya ikut-ikutan, itu semua terlihat dengan kondisi perubahan tatanan tahun tikus yang tahun zero. Coba kita lihat aja. Jadi kan teman-teman yang sebenarnya kita makin terbukti dengan adanya work from home kan, dengan kondisi tahun tikus tadi. Jadi kuncinya tahun tikus tadi. Kalau tahun tikus kita udah punya rencana yang bagus, udah punya tim yang bagus, tahun kerbau ini meskipun pelan kita bisa berjalan kalau menurut saya. Jadi kuncinya tahun kemarin sih sebenarnya. Iya, dan tadi aspek rumah sangat penting. Kira-kira apa yang kita perlu ubah mungkin dalam penataannya atau mungkin unsur-unsur tadi kan disebut kayu tuh bagus ya. Mungkin kita harus lebih banyak tanaman di sekarang banyak yang hobi berkebun. Jadi sejak adanya pandemi, hobi yang meningkat itu adalah masak, berkebun dan binatang peliharaan. Iya. Nah, ini semua positif kan? Positif, karena over energy tadi kan membuat mental health seseorang jadi nggak seimbang. Nah, tapi menurut saya elemen kayu cukup bagus juga. Nah, tapi gini, karena tahun ini adalah masalah keluarga. Jadi bahkan Imlek pun kita juga berusaha di rumah aja ya, gitu maksudnya. Nggak berusaha berkunjung ke tempat lain kan, Imlek di rumah aja kan. Nah, jadi yang paling penting kita menata ruang keluarga. Karena di era logam, saya bilang era logam itu era digital itu, jadi semua keluarga itu menjadi masing-masing. Jadi semua kan logam, kesana kesini tapi semuanya maya, semuanya di kalau kan awang gitu. Malah jadi antisosial. Nah, antisosial. Jadi sekarang cobalah tata ruang keluarga Anda, ciptakan supaya ruang keluarga tersebut bisa membuat keluarga itu beraktivitas bersama di rumah. Itu yang paling penting sebenarnya. Apalagi nanti Imleknya itu juga di rumah aja kan. Di mana coba masa mau Imlek di kamar? Iya. Nggak mungkin. Iya, penting sekali. Terima kasih banyak Mbak Jenny. Sangat-sangat menarik. Jadi tahun 2021 ini kita harus waspada, harus kalau kita tahun lalu kerja keras, sekarang kerja keras mungkin lebih lagi, dan kalau tahun lalu banyak beban, sekarang juga bebannya juga lebih lagi, dan yang harus kita pastikan adalah kita bersabar dan tetap ya tentu saja berusaha apapun yang kita lakukan, dan kita hanya bisa berharap, berupaya bahwa, dan juga tentu saja berdoa ya agar usaha kita itu bisa membawa hasil yang kita inginkan. Yang penting kita selalu optimis dan positif ya, apapun tahunnya sebenarnya. Iya, demikian Insight with Desi Anwar. Jangan lupa Anda juga dapat menyaksikan tayangan ini di cnnindonesia.com dan juga di YouTube CNN Indonesia, CNN Insight with Desi Anwar. Sampai jumpa, dan sekali lagi saya ingatkan, ini masih zaman pandemi COVID-19. Jadi selalu menggunakan masker, selalu sering cuci tangan, jaga jarak, hindari kerumunan, dan stay safe, stay healthy. Bye-bye.